bencana alam semakin masuk tahun 2020, bukan semakin tenang dunia kita ini. Dunia kita ini semakin bergelora. Ya. Bumi akan bergoncang. Langit, benda-benda angkasa sudah semakin banyak berguguran, berjatuhan. Bahkan bulan, cahaya matahari sudah bergeser daripada posisinya, daripada porsinya. Pergerakan tanah, sudah pori-pori tanah sudah semakin terbuka. Makanya jangan heran kalau Anda mendengar banjir, mendengar longsor. Ya. Ini masuk tahun 2021, itu tahun lembu berdarah. Ya. Kita bisa berdarah-darah. Ya. Kehidupan apa? Pengangguran makin tinggi, tingkat perceraian makin tinggi, tingkat aborsi makin tinggi. Ya. Negara pun sempat goncang. Krisis kepemimpinan akan terjadi di tahun 2021. Ya. Kita berdoa untuk presiden kita Jokowi supaya tetap membawa bangsa Indonesia sampai tahun 2024. Ya. Tuhan memperlihatkan ada sedikit gejolak politik, ada sedikit gejolak politik yang menimbulkan akan berimbas ke ekonomi untuk tahun 2021. Ya. Kita lihat apakah betul nubuatan Tuhan kepada hambanya pagi hari ini. Ya. Hasil daripada penglihatan saya, tahun 2021 kita masuk di tahun kerbau. Betul? Tahun kerbau loh. Ya, nanti pergantian tahun kerbau. Ya, tapi kita di tahun penanggalan Yahudi, kita tetap ada di tahun Pei Aleph, mulut Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan daripada khotbah saya. Anda bagaimana bisa menang menghadapi dunia ini? Gejolak dunia sangat tinggi. Musuh kita ada di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Kita buka. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ini hari-hari ini kadangkala saya katakan iman anak-anak Tuhan, iman orang-orang percaya ini sudah hari-hari ini sudah banyak yang bergeser. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih. Ini air ini memang sangat dibutuhkan untuk hamba Tuhan. Hanya air ini banyak dibutuhkan untuk manusia. Ya. Dan saya mau katakan, ini pas kebetulan Ibu Gembala kasih air, keadaan krisis air pun akan terjadi atas dunia ini. 2021 kita sudah akan memulai di mana krisis air bersih itu sudah akan lebih kencang. Ya. Kalau kita, hidup kita, tubuh kita, air yang kita konsumsi, airnya jelek, airnya kotor, kita tubuh sering banyak sakit. Saya katakan hari-hari ini kita harus lebih banyak doa, saudara. Ya, di mana peringatan doa? Ya, di 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-1. Kita buka 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-1. Ya, mengenai doa jemaat. Perikopnya mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat,
dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita nggak bisa menang kalau kita tidak ada kuasa doa. Kehidupan orang-orang percaya itu kekuatannya hanya melalui doa. Doa itu yang mengubah keberadaan kita. Doa itu yang memberikan hikmat kepada kita. Kalau kita tidak pernah mau meluangkan waktu kita pagi hari untuk berjumpa muka dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi manusia yang punya kepekaan. Saudara, saya mau membagikan berkat kepada saudara. Kalau Anda banyak duduk diam di kaki Tuhan, Anda banyak membaca firman Tuhan, Anda semakin pandai nggak? Saya mau tanya, semakin berhikmat nggak? Ya, itu saya rasakan, saudara. Kalau kita banyak duduk di kaki Tuhan, ya, kadangkala di saat kita baca firman Tuhan, di saat kita baca Alkitab kita, itu ada rema yang Tuhan peringatkan dalam hidup kita. Kamu jangan begini. Itu kayaknya nggak bener deh orang yang datang ke rumah kita. Kita sudah punya insting. Kita sudah punya roh. Roh yang apa? Roh yang membangunkan kita daripada apa? Daripada manusia kita. Maka kalau Anda semakin hidup di dalam roh, maka kekuatan roh Anda ini yang bekerja, yang memberikan apa? Mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda. Saudara, dari situlah kita bisa menang. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menang, saudara. Karena apa? Mau ke gereja, semua gereja pada tutup, ya kan? Mau ibadah di rumah, kadangkala males-malesan, maunya nyantai, ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi manusia murtad, nggak punya Tuhan. Makanya gejala akhir zaman, manusia ini banyak yang murtad karena apa? Karena ini udah perubahan hidup, saudara. Udah perubahan lifestyle kita ini udah berubah. Ya. Kita mau keluar hari-hari ini semua serba dibatasi. Apa ada yang hari-hari ini Anda berani pergi ke mall? Mall aja pada sepi. Apa ada anak-anak kita yang hari-hari ini bersekolah? Enggak ada. Semua dengan daring. Khotbah pun dengan daring, dengan online. Dengan Google Meeting atau dengan Zoom Meeting. Saudara. Ya. Ini perubahan hidup ini tidak terasa. Dan tahun 2021, orang yang akan sukses ini orang yang bisa mengaplikasikan semua kecanggihan teknologi. Saudara, kenapa saya katakan orang sekarang bisnis yang masih hidup hanya bisnis